Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Faisal Dani dengan NIM 18011000017 dari kelas 6A PGSD UMP. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model untaian. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Bapak Tufail Hardo Azuri, yang kedua ada saya sendiri Farhan Faisal Dani, yang ketiga ada Ibu Umi Laifatul Hasanah, dan yang keempat ada Ibu Nining Kartini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Tufail Hardo Azuri. Kepada Bapak Tufail Hardo Azuri, saya persilahkan. Yang pertama, pengertian model untaian atau triadic merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada mata kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir, biasa disebut problem solving. Dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving, keterampilan berpikir atau thinking skills, keterampilan sosial atau social skills, keterampilan belajar, grafis organizer, teknologi dan kecerdasan ganda atau multiple intelligence skills yang terdapat dalam semua disiplin ilmu dapat dilakukan dengan pendekatan untaian. Keterampilan ini merupakan dasar yang saling berkaitan. Keterampilan yang digunakan dalam model ini disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa, sehingga tidak tumpang tindih. Model triaded merupakan model pemaduan bentuk karakter keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Model triaded atau model untaian itu model integrasi kurikulum yang fokus pada mata kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Misalnya, keterampilan berpikiran prediction adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan suatu yang ada pada bilangan ilmu matematika. Ramalan peristiwa masa sekarang atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah cerita pelajaran bahasa. Dalam proses pembuatan hipotesis di laboratorium IPA dan sebagainya. Dengan model triaded ini kita dapat memperoleh keterampilan berpikir thinking skill, keterampilan bekerjasama kooperatif skill, keterampilan belajar studi skill, keterampilan social skill, dan sebagainya. Keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Baik, terima kasih Bapak Tufail Hardo Azuri yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang karakteristik model untaian. Pembelajaran terpadu tipe model untaian ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang A. Menggunakan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir pada pembelajaran terpadu tipe untaian ini ada beberapa, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir kritis, yang kedua, keterampilan berpikir kreatif, yang ketiga, pemecah masalah, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, ide kreatif. Selanjutnya B. Menggunakan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini terdiri dari 4 kategori utama, yaitu komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan, dan resolusi konflik. Mengkombinasikan beberapa kategori dalam keterampilan sosial mampu memproses siswa dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya yang terakhir C, yaitu menggunakan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk dalam pembelajaran terpadu tipe untaian ada beberapa macam, yaitu 1. Kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan matematis logis, yang ketiga
kecerdasan ruang visual. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Umi. Kepada Ibu Umi, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model untayan atau treat. Kelebihan dari model treat ini akan berjalan seiring dengan manfaat adanya metakurikulum. Apa itu metakurikulum? Metakurikulum adalah semacam kesadaran dan kontrol atas keterampilan dan strategi pemikiran serta pembelajaran yang melebihi bahan pembahasan. Para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Dengan membuat siswa sadar akan proses pembelajaran yang mereka lakukan, maka transfer masa depan akan mudah dilakukan. Yang paling utama untuk diingat bahwa model ini tak akan berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu murni, tetapi siswa akan belajar mendapatkan manfaat dari jenis pemikiran hebat yang intinya adalah pemindahan keterampilan hidup. Selanjutnya, kekurangan model untayan atau model treat. Kekurangan model treat ini masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Permukaan metakurikulum tetapi mata pelajaran tetap statis. Hubungan antara berbagai pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Juga dalam rangka menyusupkan metakurikulum melalui isi. Semua guru memerlukan suatu pemahaman keterampilan dan strateginya. Baik, terima kasih kepada Ibu Umi yang telah memaparkan materinya. Materi terakhir akan dibawakan oleh Ibu Nining Kartini. Kepada Ibu Nining, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang implementasi model untayan. Model untayan digunakan untuk mengintegrasi kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model tersebut merupakan model yang aktif yang mendorong guru menjaga isi pelajaran tetap utuh dan memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Pada model ini, pendekatan metakurikuler digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium matematika, IPA, bahasa yang pada saat bersamaan. Guru IPS mempunyai target dalam peramalan kejadian-kejadian saat ini, di mana keseluruhan kegiatan tersebut membentuk suatu untayan keterampilan atau membuat ramalan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran model untayan. Langkah-langkah yang digunakan guru dalam model pembelajaran untayan antara lain. Yang pertama, guru menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. Yang kedua, guru memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. Yang ketiga, guru mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Yang keempat, guru merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Yang kelima, guru menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator.
Terima kasih kepada Ibu Nining yang telah menyampaikan materinya. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu model untaian adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada meta kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Model untaian digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika meta kurikulum menjadi fokus. Model ini sangat cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model tersebut merupakan model yang aktif untuk mendorong guru menjaga isi pelajaran tetap utuh dan memasukkan keterampilan berpikir, kerjasama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajarannya. Pada model ini, pendekatan metakurikulum digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.